Om Swastiastu, bertemu lagi bersama saya, Ketut Pindah, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa, pada video penyuluhan online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai syarat sebuah yajna atau memala yang baik atau yang biasa dikenal sebagai yajna yang satwika. Karena itu, mari kita ikuti video penjelasannya berikut ini. Memala atau yajna dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata yaj yang artinya memuja, mempersembahkan, atau korban suci. Jadi, yajna merupakan salah satu cara umat Hindu untuk melaksanakan pemujaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yajna itu dilakukan berdasarkan peruntukannya. Jadi yajna dikenal ada 5, yaitu dewa yajna untuk pemujaan kepada para dewata. Resi yajna adalah pemujaan kepada para orang-orang suci atau guru-guru suci. Pitra yajna adalah pemujaan atau korban suci kepada leluhur. Manusia yajna adalah pemujaan yajna yang dilakukan untuk memanusiakan manusia, upacara manusia. Dan yang terakhir adalah buta yajna adalah untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan alam lingkungan antara manusia dan alam lingkungannya. Dalam pelaksanaan yajna sehari-hari banyak ditemui bahwa orang melaksanakan yajna atau memala itu didasarkan atas ego, didasarkan atas gengsi, sehingga keluar dari aturan-aturan dalam pelaksanaan yajna itu sendiri. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 17 sloka 11 itu berbunyi, apala kansbir yajna widi drsto ya iciate yastayam eweti manah sama daya satwikah, yang berarti yajna menurut petunjuk-petunjuk kitab-kitab suci yang dilakukan oleh orang tanpa mengharap pahala dan percaya sepenuhnya bahwa upacara ini sebagai tugas dan kewajiban, maka itu adalah yajna yang satwika. Itu dasarnya. Berikut adalah syarat-syarat yajna yang satwika atau yajna yang baik dan berguna bagi yang melaksanakan. Yang pertama adalah harus dilandasi oleh srada atau keyakinan. Jadi pelaksanaan yajna wajib dilandasi oleh srada atau keyakinan. Kenapa? Karena tanpa dilandasi itu berarti yajna tersebut tidak keluar dari perasaan tulus di dalam hati. Karena kita tidak yakin. Oleh karena itu, yang syarat pertama adalah yakin atau srada. Yang kedua, ada syaratnya yang disebut dengan lascarya. Lascarya adalah berarti tulus ikhlas. Jadi pelaksanaan yajna itu yang syarat yang kedua yang wajib ada adalah tulus ikhlas. Berapapun biaya dari yajna tersebut, kita wajib tulus ikhlas mengorbankannya. Itu. Yang ketiga, ada yang disebut dengan sastra. Jadi sastra artinya yajna dilaksanakan berdasarkan sumber-sumber sastra, ada dasar pelaksanaannya. Tidak hanya sekedar melaksanakan. Tidak melaksanakan yajna berdasarkan kebiasaan, tapi ada sastranya. Apa maksud yajna tersebut? Apa tujuan yajna tersebut? Bagaimana yajna tersebut dilandasi oleh apa? Itu. Jadi sastra ini yang menjelaskan. Oleh karena itu, syarat yang ketiga yang paling wajib adalah ada landasan sastranya. Tidak boleh membuat-buat kalau tidak ada petunjuk sastranya. Yang keempat, ada yang disebut dengan daksina. Daksina adalah pelaksanaan yajna dengan sarana upacara, baik itu berupa benda ataupun berupa uang. Jadi daksina ini juga merupakan persembahan kepada yang melaksanakan, yang memimpin yajna tersebut. Misalnya jerumangku, tomamang, tomakada. Jadi selesai pelaksanaan yajna, mereka dikasih persembahan
sebagai ucapan terima kasih. Tuh. Bisa berupa uang, bisa berupa prasadam atau lungsuran, ataupun mungkin daging dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan daksina. Yang kelima, ada yang disebut dengan mantra. Jadi sebuah yatnya itu tidak akan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak diiringi dengan mantra atau gita. Jadi mantra ini melantunkan pujian-pujian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widi Wasa atau Puang Matua. Kalau di Hindu Alukta, mantra ini disebut dengan mamma. Nah, oleh karena itu setiap yatnya, setiap memala, maka wajib diiringi dengan mamma atau mantra. Yang keenam, ada yang disebut dengan anasewa. Anasewa artinya pelaksanaan yatnya itu hendaknya memberikan jamuan kepada tamu yang menghadiri yatnya tersebut. Oleh karena itu, bila ada kita melaksanakan yatnya, ada tamu yang datang menghadiri, maka wajib kita menjamu tamu tersebut. Sebab apa? Sebab tamu itu adalah perwujudan dari dewata atau dewa bawang. Jadi wajib melayani tamu sebaik-baiknya ketika kita melaksanakan sebuah yatnya, ketika kita melaksanakan sebuah memala. Tujuannya adalah supaya tamu merasa senang. Oleh karena itu dewata pun merasa senang juga. Dan yang terakhir adalah ada yang disebut dengan nasmita. Nasmita adalah artinya yatnya atau memala itu dilaksanakan tidak berdasarkan atas ego, atas pamer. Jangan sampai kita melakukan yatnya tapi didasari dengan rasa pamer, supaya ditahu. Misalnya kita melaksanakan memala, misalnya kalau di Hindu Alukta itu ada disebut dengan memala makalu misalnya untuk manusia yatnya, itu yang sepatutnya menggunakan sarana 1 ekor babi atau 2 ekor babi, tapi kita melakukan itu sampai puluhan ekor. Artinya melenceng dari tujuan utama, karena didasari misalnya supaya ditahu kita memiliki status sosial yang tinggi dan lain sebagainya, ekonomi yang mapan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu tidak diperkenankan dalam agama, sebab itu adalah didasari oleh rasa ego. Nah, kalau dicemari oleh rasa ego, maka yatnya itu adalah tidak masuk dalam sebagai yatnya yang satwika. Karena yatnya yang satwika tidak boleh pamer, tidak boleh kita ego supaya dilihat palingan. Maka ketika kita ego, maka itu sudah menurunkan kualitas yatnya kita menjadi rajasika yatnya. Nah, oleh karena itu tadi 7 syarat yang sebuah yatnya atau memala yang baik menurut agama Hindu. Yang pertama ada yang disebut dengan serada, yakin. Yang kedua ada yang disebut dengan lascarya atau ikhlas. Yang ketiga ada disebut dengan sastra atau dilandasi dengan sumber-sumber agama, baik sumber tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang keempat ada yang disebut dengan daksina. Yang kelima ada yang disebut dengan mantra. Yang keenam ada yang disebut dengan nasewa. Dan yang ketujuh ada yang disebut dengan nasmita. Nasmita artinya tidak boleh pamer. Oleh karena itu mari kita sama-sama mulai hari ini melaksanakan yatnya yang baik, dengan tujuan supaya yatnya yang kita lakukan atau memala yang kita lakukan itu mencapai tujuannya, ya, supaya tidak sia-sia kita melakukan. Kesimpulannya adalah mari yatnya yang baik dilaksanakan agar hidup manusia itu menjadi lebih baik juga. Sudah kita luangkan waktu untuk melaksanakan yatnya, biaya, ujung-ujungnya kalau tidak sesuai dengan tujuannya kan percuma, kita yang rugi. Ya, bukan berarti kita menghitung untung rugi dalam melaksanakan yatnya, enggak. Tapi alangkah bagusnya ketika kita sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan yatnya itu berhasil dilakukan. Nah, itu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melaksanakan yatnya dengan sebaik-baiknya. Penyuluhan kita kali ini semoga memberikan banyak manfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe
dan like, kemudian di-share, dibagi ke media sosial masing-masing supaya bisa dinikmati oleh umat Hindu yang lain dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Kuri Semanga oleh Paraya.